Halo, assalamualaikum. Sorry kalau suaranya rada beda. Baru lagi nih unboxing dini hari ya. Karena memang paketnya baru nyampe tadi jam 10 malam. Habis itu saya tidur dulu. Mudah-mudahan Pak Kurir sehat ya. Nganter malam-malam walaupun ngebel berkali-kali di jam orang tidur. Ya, kasihan lah ya. Masih harus nganterin jam 10 malam juga di saat kita sudah enak beristirahat. Ini adalah smartphone yang sudah saya beli beberapa kali sebetulnya. Saya balikin ya, biar alamatnya nggak usah di-blur lagi. 4 kali seingat saya. Yang pertama beli baru, tapi kemudian saya malah ganti ke Galaxy A73 5G waktu itu. Kedua beli second tapi nggak bikin konten. Yang ketiga beliin tetangga yang nitip beli. Dan waktu itu pas warna baru ini baru keluar. Dan saya beli juga akhirnya yang warna barunya ya. Ya ini dia barangnya, kita keluarkan ya Samsung Galaxy S21 FE 5G. Kenapa malah beli ini nggak S23? S23 nanti deh gilirannya. Karena biasanya harganya nggak terlalu bertahan ya, yang ada FE-nya ini. FE ini mungkin singkatan dari flagship ekonomis kali ya. Ya, benar harganya memang suka rada kurang bertahan. Setelah S20 FE sempat drop banget sampai naik lagi gara-gara banyak yang nyari di akhir-akhir. Nah, S21 FE ini ada kemungkinan bakal naik lagi kayaknya kalau ngelihat harga S23 FE yang sekarang. Karena perbedaannya tidak terlalu banyak bagi saya. Layarnya masih sama, Dynamic AMOLED 2X. Dan bedanya ini Exynos 2100 5 nanometer, kalau yang baru kan Exynos 2200 itu 4 nanometer. Skor Antutunya yang baru udah tembus 1 juta, saya lupa yang ini. Mungkin ini bedanya adalah back cover ini masih plastik, sementara yang baru udah glass, tapi framenya tetap metal ya, tetap ala flagship. Nggak kayak flagship ekonomis sebelah yang sayangnya framenya plastik dan juga terbatas perekaman videonya di 4K 30 fps walaupun ada branding kamera yang bagus. Yang kemarin sempat saya unbox juga tapi cuma butuh waktu sehari buat saya jual kembali. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak stiker apa saya nggak tahu, dan ini kelihatan kalau si stiker atau bungkus dari smartphone-nya udah ya kurang rapi, ada kemungkinan repack ya. Tapi saya udah tanya garansinya jalan dari kapan, katanya dari bulan Oktober. Nggak masalah, saya kalaupun repack, kalau bisa dapat harga lebih murah. Kemudian kita lihat kelengkapannya, ada SIM tray ejector. Nah, kalau waktu rilisnya dibandingkan Galaxy S23 FE yang di akhir tahun, ini justru tahun kemarin rilisnya di awal tahun. Jadi perbedaan selisih waktunya itu sudah hampir 2 tahun ya rilisnya. Nah, ini Samsung kartu garansi dan panduan singkat yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris Quick Start Guide. Jadi yang bahasa Inggris nggak ada kartu garansi dan juga nggak ada daftar service centernya seperti ini. Sorry ya kalau energinya beda dengan waktu unboxing siang, karena ya kalau kata orang Sunda masih lulungu sebetulnya. Kemudian kabelnya, kemarin ada yang protes harusnya ini bilangnya kabel C2C aja katanya, jangan Type-C male to male. Sok mah enggak lah, bebas. Setuju saya mah. Biar nggak stres ya. Nah, iya, ada kemungkinan smartphone ini kalau misalkan pas dipakainya ternyata enak, karena saya belum pernah pakai lama banget juga ya sebetulnya, dari 2 kali pembelian buat saya akan membuat Vivo X80 ini tersisih. Karena kalau dari segi fitur, ini salah satunya sudah waterproof dan support wireless charging juga. Ya, Samsung walaupun flagship ekonomisnya tetap menghadirkan hal itu. Kemudian juga bisa dilihat ada garis antena di sini, artinya frame-nya beneran logam. Di sisi kiri ini tidak ada apa-apa. Frame-nya masih bulat dan back cover-nya lurus sih sebetulnya, cuma di tepiannya masih sedikit ada apa ya? Kayak 2.5D kalau di gelas ya. Jadi masih ada yang curvy-nya sedikit, dan kamera frame-nya, kamera bump-nya lebih menonjol seperti ini. Ini khas dari S21 dan S22 ya, desain seperti ini.
Makanya bakal kelihatan rada oldies, rada ketinggalan zaman kalau dibandingkan Galaxy S23 FE yang baru rilis kalau dari segi penampakan kamera bumpnya. Resolusi kameranya rada beda ya, seingat saya. Tapi malah ini selfie-nya masih 32 megapiksel kalau nggak salah ingat. Saya akan munculkan spek lengkapnya di sini. Sorry juga kalau saya unboxing kadang nggak baca spek dulu, nggak ingat speknya apa saja. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sini garis antena lagi. Jadi total garis antenanya udah 2 ya. Di atas ada 1 lagi dan ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Udah 3 garis antenanya. Dan di bawah ada 2 ya. Jadi total 5 garis antenanya. Di sini ada SIM tray, kemudian mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Ya, kalau sandwich gini sih full ya, 2 nano SIM card tanpa slot ekspansi memori. Seingat saya S20 FE, S20 FE itu masih hybrid, jadi masih bisa pakai micro SD kalau kamu mau, tapi mengorbankan SIM card kedua. Yes, sudah menyala, bisa dilihat teman-teman untuk bezelnya. Tipis ya, atas, kiri, kanan, dan bawah sedikit lebih tebal. Yang ini kacanya masih agak 2.5D juga pinggirannya, nggak kayak S-series yang baru yang lurus banget. Jadi kalau pakai tempered glass mungkin pinggirannya harus yang pakai list hitam ya, biar nggak kelihatan kurang rapatnya. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen, wallpapernya nostalgic banget kayak wallpaper S21 yang dulu sempat saya pakai rada lama tuh, yang 6,2 inci ya, kalau nggak salah 6,1 inci sih, pokoknya yang compactnya. Kalau ini layarnya 6,4 inci, baterainya 4500 mAh, layarnya Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, dan saya mau cek dulu bloatware-nya pertama. Seperti biasa ada bloatware dari Samsung dan Google, cuma yang Microsoft ini nggak dibikin folder nih, yang ini cuma ada OneDrive, kemudian Facebook, udah. S-Lime App Station itu belum ke download, ini malah lebih sedikit lagi nih bloatware-nya ya. Dan tidak ada bloatware aplikasi fintech ya. Fintech itu nggak semuanya pinjol. Fintech itu ada yang bayar tagihan, kayak startup yang dulu saya kerja, itu bantu kamu bayar tagihan kayak tagihan PLN, tagihan PDAM, dan lain-lain, invoicing lah ya. Ya, berhubungan dengan finansial, keuangan, tapi tidak semuanya kredit, oke? Jadi masih apresiasi buat Samsung yang nggak memberikan bloatware pinjol. Semoga Samsung nggak punya pay letter juga deh ya, nanti ya. Kemudian kita cek untuk storage-nya di sini, di Battery and Device Care, dari 256 GB terpakai 34,1 GB, rada besar, dengan free 221,9 GB, dan ini sudah terpakai buat memfusion kah? Memfusion kayak di XOS ya. RAM plusnya udah terpakai 4 GB. Nanti mau saya matikan, tapi dia butuh restart ya. Nanti aja. Nah, ini RAM fisiknya 8 GB. Buat saya masih sangat cukup. Tapi kalaupun harus pakai RAM plus 4 GB masih oke lah ya, selama storage-nya UFS kayak gini. Nah, kita akan lihat untuk softwarenya. Dia sudah Android 13 tentu saja, One UI 5.1 dengan security patch levelnya 1 September 2023. Saya kurang tahu apakah seller sempat upgrade dulu atau memang ini batch yang terbaru ya, sehingga sudah dapat September 2023 si Android security patch-nya. Vivo baru kemarin, tadi malam baru dapat tuh Android security patch bulan September ya. Sementara beberapa smartphone terjangkau Samsung ada yang sudah dapat patch Oktober. Dan Google Play System Update-nya 1 Juni 2023. Kita akan lihat sedikit untuk kameranya. Foto ada 0,5 alias ultra wide. Zoom teleoptiknya itu 3 kali, mantap. Lengkap ya kameranya, ada wide, ultra wide, dan tele dengan sebuah saja LED flash-nya di situ. Kemudian kamera depannya, dan bisa dipilih mau natural atau bright.
si tone warnanya. Cuma Samsung tuh sekarang ini nih yang saya rasakan, face-nya, beautification-nya otomatis menyala ya kamera jahatnya. Matiin aja ya. Udah kece kok, nggak usah pakai itu. Nggak usah pakai beautification, kameranya yang kece maksudnya. Jangan salah. Kemudian ada portrait, depan belakang juga. Dan video, kita mulai dengan kamera depan dulu. Bisa rekam sampai 4K 60 fps. Yang kemarin cuma bisa Full HD 30 fps kamera depan ya. Dan kamera belakang cuma mentok di Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Sementara ini, depan belakang bisa UHD atau 4K 60 fps. Kalau UHD itu 4K ya, kalau 2K itu QHD. FYI lagi. Dan sisanya ada mode Pro, Pro Video, Single Take, Panorama, Food, Night, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, dan Portrait Video. Tidak ada makro ya kameranya di sini. Dan saya penasaran Pro Videonya. Oke, ya nggak bisa buat kamera depan kayak di S23. Jadi ada kemungkinan itu limitasinya dari hardware ya. Karena ini sudah One UI terbaru. Tapi tidak bisa juga Pro Video Mode untuk kamera depan. Mungkin limitasi dari hardware-nya. Mungkin. Ya, ini dia Samsung Galaxy S21 FE yang sebetulnya harga resminya udah turun. Dulu kalau nggak salah harga resminya barunya sama kayak S23 FE sekarang. Tapi terakhir pas yang Navy ini keluar, saya tahu harga resminya itu di 7999 buat yang 8256. Sekarang kamu bisa dapatkan di toko-toko online yang 8256 di harga 7,1 sampai 7,2-an. Dan yang 8128 itu mungkin di 6,5 atau 6,7 ya. Silahkan cek aja link di deskripsi kalau kamu tertarik juga ingin menggunakan smartphone Samsung. Kelasnya sudah ya hampir flagship ya. Mungkin kameranya tidak sebagus S23 Ultra tentu. Tapi dia sudah menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X. One UI-nya sudah full, bukan core version. Dan jangan lupa wireless charging dia support serta IP67 ya, 68 gitu. Dia tetap punya waterproof rating. NFC pasti ada lah ya. Mungkin salah satu smartphone yang fitur, spek versus harganya paling seksi untuk saat ini. Mungkin kameranya nggak punya label atau kolaborasi dengan brand kamera terkemuka, tapi nanti kita cek aja hasilnya di Instagram kayak gimana. Jadi kayak kemarin pun Vivo X80 sama Xiaomi 13T itu saya bandingkannya di Instagram ya guys. Jadi boleh follow Instagram saya @gontaganti-hp buat ngecek hasil-hasil kamera dari smartphone yang sudah saya unbox. Kadang beberapa smartphone yang saya unbox nggak sampai bikin video reviewnya soalnya. Ya, di follow aja ya. Sip, ini dia Samsung Galaxy S21 FE. Thanks for watching sekali lagi dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.